Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu di dalam renungan pagi kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu membagikan satu renungan buat kita bisa pelajari bersama-sama dan renungkan. 1 Samuel 22 ayat 5 berkata, tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari dalam 1 Samuel 22 ini, kita melihat hanya ayat 5. Tapi kalau kita melihat dari ayat yang pertama atau pasal 21 sebelumnya, Daud mengalami masa yang sangat sulit. Firman Tuhan berkata, Daud waktu itu dikejar-kejar oleh Saul, baru lari dari mertuanya sendiri, bayangkan. Kemudian dia masuk waktu itu, ingat di Gad, di sana dia ketemu dengan Raja Gad, dan firman Tuhan katakan di sana orang mengenal dia. Kenapa? Daud pernah mengalahkan perwira Gad yang bernama siapa? Goliat, ya. Tetapi Daud pura-pura menjadi gila. Dan setelah itu terjadi, Daud masuk dalam 1 Samuel 22 ini, dia di Gua Adulam. Dan ayat ini, ayat yang kelima ini menjadi satu hal yang menarik. Kenapa? Kalau kita bicarakan semua firman sebetulnya sangat menarik ya. Jangan sampai firman itu kita pilih, Bapak Ibu Saudara milih yang baik-baik saja, enggak. Tapi firman yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita melihat ini, saya berkata, yes, terima kasih Tuhan. Karena Daud, dia adalah seorang pemimpin. Bahkan dia sudah diurapi jadi raja. Tapi belum secara fisikal karena dia lagi dikejar-kejar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud ini orang yang hebat. Bahkan orang-orang Gad berkata, dia mendengar puji-pujian, lagu-lagu, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi Daud ini orang yang dikenal, orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi yang saya lihat, Daud ini orang yang rendah hati. Dia mau mendengar suara dari seorang nabi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita jadi anak Tuhan, karena atribut kita, karena kedudukan kita, kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau. Tuhan bisa berbicara melalui nabinya, hamba Tuhan, atau bahkan, maaf kata Bapak Ibu, melalui anak saudara, melalui bawahan saudara. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Lupa, gimana dengan suaranya kalau saya tidak tahu? Oleh sebab itu, beberapa waktu lalu saya katakan keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Untuk diperkenan oleh Allah, kita harus membangun keintiman. Daud berkata, 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Artinya dia mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara, mari ketika engkau rindu mempunyai hubungan yang baik pada Tuhan, secara otomatis engkau akan mengalami rendah hati, bukan rendah diri, kerendahan hati yang dari Tuhan. Dan Tuhan rindu ketika engkau rendah hati, Bapak Ibu, seperti Daud, itu ada haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu akan membuat engkau disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat penting buat hidup kita. Ulangi bersama saya, penyertaan Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kejadian 39 ayat 3-5 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Orang yang disertai Tuhan, Tuhan buat seluruh pekerjaannya berhasil apapun yang dikerjakannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi pandemik ini, kalau engkau rindu pekerjaanmu berhasil, kalau engkau rindu apa yang engkau kerjakan dari tanganmu, dari apa yang engkau perbuat berhasil, sekali lagi engkau perlu Tuhan sertai hidupku dengan rendah hati tentunya. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita melalui istri kita, suami kita, anak-anak kita. Apakah kita seorang pria, suami mendengar hal tentang ini? Maaf, kadang-kadang kita ngeyel.
Saya mengalami itu karena saya orang dominan, sukanya ngeyel Bapak Ibu. Kalau istri bilang sesuatu buat saya, kalau sesuatu belum saya kerjakan, belum saya lihat, oh ternyata salah, saya belum bisa bertobat. Tapi puji Tuhan akhirnya itu membuat saya bertobat. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 41 ayat 5-6, perhatikan Bapak Ibu, kelaparan melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Semakin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Perhatikan, Yusuf disertai Tuhan menjadi raja muda atau mangku bumi di Mesir. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Immanuel, dia mendengar perintah Tuhan. Dia taat akan Tuhan. Yang penting buat hidup kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, engkau harus mempunyai sikap yang dari firman Tuhan katakan sikap yang rendah hati. Rendah hati ini sangat penting buat hidup kita saudara. Karena rendah hati ini penting dikatakan di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai kerendahan hati. 2 Samuel 11 ayat 2 Samuel 11 sampai 12. Daud memiliki kehidupan yang rendah hati. Ingat ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, ini sudah jadi raja. Jadi tadi yang saya katakan dia lagi dikejar-kejar. Tapi ini sudah jadi raja. Dia sudah ada di tahtanya. Dan ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahan yang dibuat dengan istri Uria, salah satu perwira Daud namanya Uria, yaitu Bathsheba, ya. Daud mengakui dan minta ampun dan bertobat. Ingat, Daud tidak sombong. Kesombongan dan kecongkaan dibenci oleh Tuhan. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dia menunjukkan kasih-Nya biarpun ketika kita masih berdosa. Jadi jangan kita sombong di hadapan Allah. Daud tahu biarpun dia raja, dia melakukan kesalahan saudara. Dia mengambil Bathsheba, bahkan menempatkan Uria di depan. Dia minta ampun, bertobat. Ada hukuman yang dia terima. Tapi dia cepat survive. Dia cepat pulih. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Usaha saudara, pelayanan saudara, apapun yang saudara lakukan, kalau engkau mau rindu Tuhan, aku mau rendah hati di hadapan engkau. Karena ketika engkau rendah hati, engkau taat, itu satu jalur saudara. Dalam kerendahan hati ada ketaatan, kemudian penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu. Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sertai anak-anak-Mu Tuhan. Ketika masa yang berat ini dalam pandemik ini, kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang menyertai Bapak Ibu Saudara ketika engkau mengalami beban yang sangat berat, apapun dalam hidupmu, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita cuek kepada Dia, tapi Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, buat kami percaya penuh bahwa Engkau Allah, Immanuel di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin.